Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, hamda syakin, hamda yu'afini amahu yakufi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wa adimi sultani. Di sini kami dari kelompok 1 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Pamutan ingin mengadakan wawancara dengan Bapak Mulyanto selaku Kepala Desa Sumberjo. Jadi ini daftar pertanyaan yang kami siapkan, boleh dilihat dulu. Ya, ini ya. Sudah bisa dimulai, Pak? Ya, sudah. Langsung. Pertama ya, Pak. Mengapa Bapak ingin menjadi kepala desa? Apa saya ingin menjadi kepala desa gitu ya. Saya ingin menjadi kepala desa itu pengen mengabdi di masyarakat dan kepengen memajukan desa Sumberjo ini ke arah yang lebih maju lagi. Apa sebelumnya Bapak sudah pernah ketua RT, ketua RW atau kepala desa? Ya, untuk sebelumnya saya tidak pernah berkecimpung mungkin masuk di lembaga pemerintahan desa, nggak pernah. Cuma saya ya agak aktif di kegiatan Karang Taruna. Gitu. Yang kedua, persiapan apa yang Bapak persiapkan saat mencalonkan diri menjadi kepala desa? Persiapan yang saya persiapkan, saya mencalonkan diri sebagai kepala desa ya itu saya mungkin menata ya, membuat tim-tim gitu ya. Mungkin yang pertama kali saya lakukan, saya membuat tim, mungkin tim sukses kayak gitu. Ya, kayak gitu. Apa yang pertama kali Bapak lakukan saat Ya, yang pertama kali saya lakukan setelah saya dilantik gitu ya. Setelah saya dilantik jadi kepala desa ya, saya pertama kali saya tetap pendekatan dulu sama masyarakat. Saya mengkondusifkan masyarakat supaya masyarakat itu setelah pasca pilkades menjadi lebih tenang, itu lebih rukun gitu. Soalnya selama pemilihan kepala desa kan mungkin pro kontra itu pasti kan ada, beda pilihan itu pasti ada. Setelah saya dilantik ya gitu, saya pengen marga masyarakat saya itu lebih dekat dengan saya supaya lebih rukun satu dengan yang lain gitu. Ya, berbaur dulu. Lalu sebelum jadi kepala desa, Bapak profesinya apa? Sebelum menjadi kepala desa, profesi saya itu wira swasta. Basic saya wira swasta itu di bidang besi tua. Jadi saya pengepul besi tua sebelumnya. Gitu. Apakah ada hal yang ingin Bapak ubah dari peraturan desa sebelumnya? Untuk peraturan desa yang sebelumnya, mungkin selama peraturan desa perdes itu buat kemaslahatan orang banyak, buat kepentingan dan buat kebaikan orang banyak ya tidak saya rubah. Tapi mungkin kalau masih perlu peraturan yang kita terapkan di desa ya kita membuat yang baru lagi. Selain jadi kepala desa, Bapak berprofesi sebagai untuk selain kepala desa ya, untuk kepala desa ini bagi saya pribadi ya kan bukan suatu pekerjaan gitu ya, itu suatu pengabdian. Jadi selama saya menjadi kepala desa itu saya masih berkecimpung itu tadi pengepul besi tua, masih wira swasta di usaha besi tua tadi, jual beli besi. bagaimana tanggapan Bapak jika punya pemimpin di desa yang pengangguran? Ya, tanggapan saya bila di desa masih banyak pengangguran ya mungkin setiap
pelatihan mungkin kayak di BLK mungkin ya, dulu namanya BLK, kalau sekarang namanya apa ya, kok kurang paham, gak lupa. Mungkin kita selalu memberitahu pada pemuda supaya dia mau ikut untuk di pelatihan-pelatihan tadi gitu. Terus kan pastinya setiap tahun kan dapat bantuan dari pemerintah. Iya, Terus bantuan bantuan kayak PKH, ya, BLT gitu ya. bagaimana biar Bapak pendistribusinya itu bisa merata? Gitu ya. Untuk setiap tahun memang pemerintah pusat itu menggelontorkan bantuan-bantuan untuk masyarakat umum gitu ya, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Untuk yang jenis bantuan kayak PKH, kayak BPNT, itu kan bantuan langsung dari pusat. Jadi kita itu kurang nggak diberi wewenang untuk mungkin untuk apa ya, istilahnya kayak itu mau dikasih ke siapa, PNM siapa, enggak diberi pemenang untuk pemerintah desa. Tapi dari bantuan pusat tadi itu memang diambil dari data DTKS. Data DTKS itu data orang-orang tidak mampu. Kita setiap bulan selalu menginput, selalu mengirim data orang-orang tidak mampu desa Sumberjo ini. Jadi bantuan-bantuan kayak PKH, kayak BPNT dan lain-lain itu ambilnya dari data DTKS yang kita input tadi. Tapi untuk BLT DD ya, BLT desa itu memang ranah pemerintah desa. Tapi sebelum kita mencari BINIM, sebelum kita mencari KPM BLT DD siapa yang berhak dapat, kita selalu musdasus dulu. Musdasus itu musyawarah desa khusus yang dihadiri semua lembaga yang ada di desa Sumberjo. Ya, untuk fasilitas desa yang banyak yang rusak itu kita pemerintah desa itu memang membangun yang anggarannya dari anggaran dana desa, mungkin anggaran yang lain, anggaran Banprop dan lain-lain. Tapi kita selalu mensosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat umum itu bisa merawat dan mau merawat. Jadi bukan hanya kita membangun terus tanpa dirawat, enggak. Kita membangun pemerintah desa tapi masyarakat umum wajib merawat. Kita selalu mensosialisasikan itu. Gitu. Menurut Bapak, bagaimana perekonomian setiap kepala keluarga yang ada di desa? Setiap perekonomian, apakah sudah mencukupi keluarganya masing-masing? Gitu. Untuk perekonomian ya, untuk perekonomian yang ada di desa Sumberjo ini memang itu variatif, bermacam-macam. Soalnya di desa ini itu masyarakatnya itu mungkin sebagian banyak yang ada yang wira swasta, mungkin ada yang petani, mungkin banyak juga yang PNS. Jadi ya mungkin untuk perekonomian di desa kita itu beda-beda. Mungkin ada yang tarafnya mungkin menengah, mungkin tarafnya masih untuk di ekonomi masih di bawah rata-rata itu ada. Tapi yang di bawah rata-rata itu kan mungkin yang minoritas, yang miskin mungkin. Itu kan kita dari pemerintah desa, dari pusat ada bantuan-bantuan yang digelontorkan tiap bulan gitu ya. Pentingnya pendidikan pada anak itu memang sangat penting sekali. Soalnya apa? Suatu desa, suatu negara itu anak itu memang untuk kedepannya itu calon-calon pemimpin negara ini. Jadi untuk pendidikan anak itu di desa ini ya, di desa ini khususnya di desa Sumberjo ini dari FAD
Forum Anak Desa itu setiap minggu malam atau enggak malam minggu ya minggu malam ya minggu malam itu ada semacam kayak bimbel. Jadi anak-anak itu tidak banyak main gadget gitu ya, tapi anak-anak juga kegiatan itu bisa mengurangi aktivitas anak yang terutama permainan-permainan di gadget. Soalnya saat ini kan memang dunia digital, anak-anak mulai dari anak kecil bayi saja sudah sangat pinter megang HP ya. Kalau kita tidak mengantisipasi itu, kalau ya itu antisipasi kita itu setiap seminggu sekali FAD Forum Anak Desa ini itu ada relawan yang membuat semacam kayak gitu. Anak-anak apa? Untuk sementara ini dari SD, SMP saat ini. Ya. Di sini kan kita lihat kan banyak kayak ada ruang posyandu, terus ada ruangan lain gitu. Bagaimana Bapak meningkatkan kualitas pelayanan di desa? Ya, untuk meningkatkan kualitas di desa kayak posyandu, mungkin kayak pos ya itu untuk meningkatkannya itu kita mungkin tempat selalu kita jaga, mungkin selalu kita rawat, dan kita selalu berkoordinasi dengan kader-kader yang membidangi itu, dan setiap seminggu sekali pasti ada kegiatan kayak posyandu gitu, terus kayak pos bindu itu selalu kegiatan di desa, mungkin kayak cek tensi darah bagi orang-orang tua itu pasti selalu ada dari desa. Masih ada? Bagaimana strategi Bapak untuk mengembangkan potensi desa? Ya, strategi saya buat mengembangkan potensi yang ada di desa ini itu saya selalu bersosialisasi dengan masyarakat, saya selalu edukasi dengan masyarakat, selalu menggali potensi apa yang ada di desa ini. Mungkin desa ini ikonnya kan sawo ya, tanaman sawo, buah sawo, ikon desa Gayam ini, khususnya desa Gayam, Duku Gayam. Itu tahun-tahun kemarin itu saya menanam pohon yang ada di tanah milik desa. Itu sekitar ada 150 pohon. Mungkin ke depannya ikon desa Gayam ini kan buah sawo. Biar ke depannya itu semua masyarakat desa itu punya tanaman sawo. Dan mungkin ke depannya itu akan kita angkat potensi desa yang ikon sawo ini. Mungkin kayak kita membuat home industry kayak dodol, kayak sirup, dan lain-lain kayak keripik yang dari bahan baku sawo tadi. Sudah cukup pertanyaan dari kami, Pak. Sudah cukup? Oke. Makasih Bapak sudah membantu menjawab. Ya, sama-sama. Aku juga makasih kalian semua sudah hadir di kantor Balai Desa ini. Ya, terus pokoknya semoga kalian semua itu bisa sukses untuk depannya gitu ya.